Di sini ia membisikkan sesuatu hal kepada wanita tersebut. Namun kita belum diberitahu apa yang sedang mereka bicarakan. Singkat cerita, wanita itu pergi ke kamar pria botak. Di sana ia seperti mencari sesuatu hal. Lalu setelah ia melihat ratunya telah menjadi ular, ia sangat terkejut. Pria botak pun masuk ke dalam dan mengusir wanita itu untuk keluar. Ternyata, ketua klan bencong ini berencana mengkhianati Fan Long dan ia ingin menguasai api hijau tersebut dan ingin memakan ratu ular Medusa supaya ia menjadi kuat. Percakapan mereka ternyata sudah didengar oleh wanita tadi. Terlihat Xiaoyan di bawah dan akan bertemu dengan pemimpin dari klan bencong. Ia pun dikawal oleh beberapa orang di sana. Sedangkan ketua klan bencong sendiri sedang melakukan ritual untuk memakan api hijau tersebut. Setelah ia berhasil memakannya, ia pun menyuruh salah satu wanita dari klan ular itu untuk mencongkel kedua bola matanya, karena ia membutuhkan mata dari wanita itu. Namun, wanita itu ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba, Ratu Ular Medusa keluar dari botol. Si botak mencoba mengeluarkan api hijau tersebut, namun ia merasa keheranan karena api hijau tersebut tidak dapat keluar dari tubuhnya. Di sini ia belum tahu kalau api hijau itu tidak bisa sembarang digunakan. Bahkan Ratu Ular sendiri belum bisa menggunakannya, kecuali Xiaoyan. Dan pada akhirnya, api hijau itu membakar tubuh si botak hingga menghilang. Api itu pun diambil kembali, dan Medusa menyuruhnya untuk memberikan kepada Xiaoyan, Raja Ular sementara saat ini. Para prajurit dari klan Bencong diserang prajurit klan Ular, dan Xiaoyan akhirnya bisa keluar dari sana. Wanita itu pun sujud di hadapannya sambil memberikan api hijau tersebut dan Ratu Ular Medusa di dalam botol. Singkat cerita, ia kembali ke rumah. Di sana ia melihat sang ayah membawa temannya sendiri. Ia pun merasa keheranan dengan situasi di sana. Ternyata saat ini Han sedang dijodohkan dengan Xiaoer, karena sebelumnya Xiaoyan mengatakan kalau Han ini dekat dengan Xiaoer, maka dari itu sang ayah hendak menjodohkannya. Xiaoer tentu saja marah dengan Han karena menduga Han sudah merencanakan ini semua. Padahal yang sebenarnya Han sendiri juga tidak tahu tentang perjodohan tersebut. Xiaoyan akhirnya jujur kalau ia yang sebenarnya yang mengatakan kepada sang ayah kalau Xiaoer dekat dengan Han. Ia hilaf. Ia mengaku asal bicara saja karena sang ayah selalu mendesaknya untuk menikah dengan Xiaoer. Xiaoer yang mengetahui hal tersebut menjadi marah karena menganggap kakaknya tidak suka kepadanya. Xiaoyan meminta maaf kepada Xiaoer. Bukannya ia tak suka kepada Xiaoer, namun ia harus masih belajar bela diri dan harus menjadi kuat agar bisa menyelesaikan misi balas dendamnya. 是你这个样子做，怎么可能呢？萧，我说错话了，我就是说错话了。你Karena peristiwa tersebut, Xiaoer sekarang malah terlihat memberikan perhatian lebih kepada Han, yang membuat Xiaoyan cemburu melihatnya. Di saat malam, Xiaoyan sedang berbincang dengan sang ayah. Ayahnya berkata untuk berhenti memikirkan balas dendam. Namun Xiaoyan tidak akan berhenti. Ia akan membalaskan dendam kepada orang yang sudah menyakiti ibunya, menyakiti dirinya, dan orang-orang yang sudah menghina keluarganya. Sang ayah hanya bisa terdiam melihat anaknya yang terbakar dendam dan amarah. 我要让他们为当年的行为代价。
最好不要死太早。不自量力呀你！啊，酒也喝多了。 Keesokan harinya, ia lagi-lagi menemui Xiao dan terus meminta maaf. Ia tidak mau kalau adiknya ini menikah dengan Han. Ia mengatakan kalau Xiao adalah miliknya. Mendengarkan hal itu, Xiao pun sesaat tersenyum bahagia. Ia pun memaafkan sang kakak, dan Xiaoyan berjanji tidak akan berkata omong kosong lagi. 我再也不胡说八道了，保证。好吧，我饿了，我们喊上韩协。吃饭了，你吃我都行啊。走了。 Singkat cerita, di saat mereka makan, sebuah berita mengatakan kalau saat ini Yaran sedang dijodohkan dengan guru Gu, yang dimana umur mereka berdua terlampau jauh. Dan yang pastinya, orang yang menjodohkan Yaran adalah ketua dari klan Awan Berkabut, kakek Yaran sendiri. Di saat malam hari, Xiaoyan dibawa oleh sang ayah untuk bertemu dengan para tetua di klan Xiao. Di sana sang ayah menyuruh Xiaoyan untuk berjanji di hadapan tetua agar ia tidak lagi membalaskan dendam dan memutuskan perjanjian bertarung dengan Yaran 3 tahun lagi. Tentu saja Xiaoyan menentang hal tersebut. Ia tak akan melupakan penghinaan klan Nalan kepadanya, dan ia akan memenuhi tantangan Yaran untuk bertarung 3 tahun lagi. Karena kesal, ia pun pergi dari sana. Sang ayah pun menjadi marah melihat sifat anaknya yang keras kepala. Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba-tiba tersadar di pagoda milik klan Xiao yang saat itu sedang terbakar. Dan ia melihat para prajurit klan Xiao semuanya sudah meninggal. Ia pun menjadi kebingungan melihat itu semua. Karena hal itu, ia pun dituduh sudah membunuh semua prajurit dan membakar pagoda itu. Sang ayah menjadi marah kepadanya. Xiaoyan mencoba membela diri karena ia merasa tidak pernah melakukan itu. Ia juga tidak ingat apa-apa. Namun, semua bukti sudah mengarah kepadanya. Mulai dari tangannya yang berdarah dan gulungan teknik jurus-jurus dari klan Xiao yang berada di saku bajunya. Ia pun semakin bingung dengan situasi tersebut. Di sini ia sudah difitnah, namun ia tidak tahu siapa yang sudah memfitnahnya. Oleh karena itu, sang ayah yang marah langsung memutuskan hubungan keluarga dengan Xiaoyan, dan ia juga tidak dianggap sebagai anak lagi, dan dicap sebagai pengkhianat keluarga Xiao. 我没你这个儿子，和你一刀两断。从此萧家没有后了，爹。看见了吗？这是不是我干的？我有没有杀这些人？人少，火已经烧起来了。小燕哥哥，我相信。 Hal itu membuat ia merasa sedih dan frustasi. Xiao tetap percaya kepada sang kakak dan tetap mengikuti kemanapun kakaknya pergi. Ia pun berjanji akan mencari informasi tentang kejadian semalam dan mencari orang di balik peristiwa tersebut yang sudah memfitnah dirinya. Ia bertanya kepada guru tua, namun guru tua juga tidak tahu. Ia pun tidak mau menjawab. Singkatnya, mereka pun berkelana dan Xiao tetap setia menemani sang kakak kemanapun ia pergi. Xiaoyan lalu berniat pergi ke sebuah gunung, dan di sana ada saudaranya yang sedang berkelana. Lalu ia pun bertemu dengan saudara-saudaranya, dan mereka berdua ini merupakan kakak sepupu dari Xiaoyan. 这么长时间不过来，是不是把我们俩都给忘了？家里的事儿，你们都听说了吧？啊，这样的事情，到荒漠里了，就没有人敢叫舌根子了。 Mereka tahu kalau Xiaoyan telah difitnah oleh seseorang, dan mereka juga tidak percaya kalau Xiaoyan telah melakukan semuanya itu. Nama mereka adalah Xiao Di dan Xiao Li. 好了好了，走走走，我跟大哥等了你一上午，肚子都。 Xiaoyan lalu dibawa ke rumah kakak sepupunya. Di sana ia diperkenalkan oleh semua orang. Xiao Di dan Xiao Li merayakan kedatangan Xiaoyan dan Xiao 是我弟弟，萧炎。他就是这儿的三拇指。大点声！ Setelah itu, Xiaoyan membantu kakaknya untuk mengantar barang-barang dagangan.
Di jalan, mereka bertemu dengan sekelompok bandit yang berusaha mengambil harta mereka. Xiao Di dan Xiao Li pun bertarung dengan para bandit itu, namun mereka semua dengan mudah dikalahkan. Xiao Yan tentu saja tidak ambil diam. Ternyata mereka adalah salah satu dari prajurit klan Awan Berkabut. 你们先休息一下，这里交给我了。三弟小心。 Ia bertarung dengan mereka. Prajurit dari klan Awan Berkabut ini menjadi terkejut melihat Xiao Yan dapat menggunakan teknik berpedang dari klan mereka. Di sini, salah satu dari bandit itu menghina Xiao Yan dan menghina ibunya yang merupakan seorang pengkhianat. Kabar mengenai Xiao Yan telah diusir dari klan Xiao ternyata sudah didengar oleh seluruh negeri. Hal itu membuat Xiao Yan menjadi kesal. Sang kakak pun menahannya dan menyuruh para bandit itu untuk pergi dari sana. Di sini Xiao Yan merasa depresi karena ia dicap sebagai pengkhianat klan Xiao dan ibunya juga dicap sebagai pengkhianat. Ia merasa tidak terima atas tuduhan tersebut. Di saat malam, sang kakak mencoba menasehatinya agar ia tidak usah mendengarkan cemoohan dari orang-orang mengenai klan Xiao. Karena itu hanya membuat Xiao Yan terbakar amarah yang akan membuat Xiao Yan menjadi tersesat. Sang kakak menyuruhnya untuk berfokus mencari informasi dan bukti kalau Xiao Yan tidaklah bersalah. Ia yakin seseorang sedang mengintai Xiao Yan dan menjebaknya supaya Xiao Yan melakukan kesalahan. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu di tengah jalan, mereka lagi-lagi bertemu dengan para bandit kemarin. Namun di sini para bandit itu malah ketakutan melihat Xiao Yan. Ternyata mereka melalui jalan yang sama dan mereka harus melewati jalan dari klan ular. Mereka pun mau memutar jalan agar tidak bertemu dengan prajurit dari klan ular. Xiao Yan yang merupakan raja klan ular tentu saja tersenyum. Ia pun pergi seorang diri. Tak lama kemudian, wanita kemarin yang melihat Xiao Yan memberikan sujud. Begitu juga dengan seluruh prajurit dari klan ular yang memberikan sujud kepadanya. Hal itu membuat para saudaranya merasa kebingungan dan bertanya kenapa bisa Xiao Yan menjadi raja ular. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Ma Bosi juga datang memberikan hormat. Xiao Yan meminta kepada Ma Bosi apabila saudaranya melewati daerah klan ular, tolong diberikan jalan. Tentu saja Ma Bosi dengan senang hati menuruti permintaan sang raja ular. Para bandit itu pun mengikuti jejak Xiao Yan supaya mereka juga bisa lewat. Di saat mereka sedang istirahat, Xiao Yan bertanya kepada prajurit klan Awan Berkabut. Prajurit itu mengaku kalau ketua klan Awan Berkabutlah yang sudah menyuruhnya untuk mengawasi gerak-gerik Xiao Yan selama setahun ini dan mengawasi klan Xiao. Dan akhirnya ia mengetahui kalau si kakek tua kemarin sedang mengawasinya sekarang. Terlihat si kakek tua sedang melatih Yaran. Sebelumnya nama kakek ini adalah Yusan. Yusanlah orang yang telah menjodohkan Yaran dengan Guru Gu. Namun di sini Yaran menolak perjodohan tersebut karena ia memiliki janji bertarung dengan Xiao Yan 3 tahun lagi. Namun si kakek Sugiono ini tetap ingin menjodohkannya karena perjodohan itu merupakan sebuah aliansi antara klan Nalan dan klan Awan Berkabut supaya menjadi kuat. Dan ternyata Guru Gu merupakan salah satu dari klan Awan Berkabut. Oleh karena itu, Yaran hanya bisa mengikuti perintah dari kakek tua itu. Karena ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Di lain tempat, Xiao Yan lagi-lagi diberikan nasihat dari Xiao Di. Ia mengatakan tidak selamanya Xiao Er harus mengikutinya. Karena Xiao Er juga memiliki masa depan. Akan bahaya nantinya apabila Xiao Er terus dekat dengan Xiao Yan. Mengingat Xiao Yan saat ini memiliki banyak musuh di luar sana. Ia sendiri pun menyadari akan hal tersebut, namun ia tidak bisa meninggalkan Xiao Er sendirian, karena Xiao Er sendiri masih bersikukuh ingin ikut bersamanya. 你们慢吃吧。大哥，没有告诉我，我跟老二到现在都视你为以后的族长，你不可不金贵自己。 Singkat cerita, di saat mereka sedang bercanda gurau, ayah dari Xiao Er datang ke sana. Xiao Er yang melihat sang ayah memilih pergi dari sana.
kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang di saat dulu, klan Gu milik ayahnya Xiao ini sedang terkena bencana. Maka dari itu, sang ayah terpaksa menitipkannya ke klan Xiao agar anaknya itu selamat. 我要回家，爹。薰儿，爹以后每年都来。 Xiaoyan mencoba membujuk adiknya itu agar mau bertemu dengan sang ayah di luar sana. Sikap Xiao di sini seperti acuh tak acuh, karena bagaimanapun juga ia sudah ditinggal oleh sang ayah sejak kecil. Tentu saja ia merasa kesal dengan ayahnya karena tidak pernah mengunjunginya hingga ia beranjak dewasa. Dan part ke-11 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.